Bilang sama mereka loh, saya bukan kuliah, saya berobat jalan. Bagaimana caranya bisa punya pemikiran sebodoh apapun ini? Gimana yang terakhir, gimana tadi? Apa yang tadi terakhir? Sama? Sebodoh amat. Oh, maksudnya gua bodoh amat gitu maksudnya. Oh. Kayak gitu, tadi kan ada dijelasin kalau Ya, saya mikirnya bodoh amat orang ngomong apa gitu kan? iya. Heeh. Tapi saya bilang apa yang saya mau. Ya, pertanyaan Anda adalah Bagaimana caranya bisa punya pemikiran seperti itu? Karena menurut saya cukup sulit untuk bisa bersikap seperti itu. Saya masih sering terganggu dengan apa yang orang lain bicarakan tentang apa yang menjadi passion saya. Oke, boleh kasih tahu nggak passion Anda apa? Psikolog, Passionnya psikolog. Sekarang? kuliah psikologi. Terus? Orang sering remehin. Orang remehin. Anda bilang sama mereka loh, saya bukan kuliah, saya berobat jalan. Oke, terima kasih, saya ngerti maksudnya. Tapi memang kuliah apa berobat jalan sebenarnya? Kuliah apa berobat jalan Anda tuh? Dua-duanya. Ya, thank you. Kebetulan saya juga kuliah saya psikologi. Dan anak-anak psikologi kan suka dibilangnya berobat jalan kan? Iya. Ya kalau orang kuliah psikologi itu jokesnya anak-anak itu tuh bukan kuliah, kita tuh berobat jalan sebenarnya. Oke. Menarik sekali pertanyaan Anda, gimana caranya saya bodoh amat dengerin orang lain ngomong. Kalau pribadi saya gini, people's difference. Oke. Different people have different way to accept challenge and other perception from other people. That's for sure. Tapi yang saya tahu adalah saya tidak bisa merubah circumstance yang terjadi di saya. Tapi saya bisa merubah how I deal with the circumstance. Siapa psikolog yang bertahan hidup di kamp konsentrasi Jerman? Jadi ada cerita satu psikolog, dia bertahan hidup di kamp konsentrasinya Jerman. Nanti dengerin ceritanya dia, itu sempat dibuat film Life is Beautiful. Jadi gini, saya nggak bisa merubah dunia ini, saya nggak bisa merubah, tapi saya bisa merubah apa yang harus saya lakukan. Gini, 90% hidup kita adalah reaction terhadap orang lain, bukan pilihan kita. Contohnya, Anda pakai sepatu mahal, pakai baju mahal, pakai tas mahal, bukan karena Anda. Kalau kita ngomong sepatu rasanya sama semua, tas isinya sama, tapi Anda beli mahal, branded, bukan untuk Anda. Anda beli branded supaya orang lain ngeliat Anda. True? Ada psikologinya itu, ya kan? Ketika orang lain ngeliat Anda, you feel up. Anda merasa naik. Maka hormon-hormon endorfin naik. Anda merasa bahagia karena orang memuji Anda. Nah, ketika Anda masih berada di posisi seperti itu, ya Anda akan menjadi budak orang-orang ini semua. Saya mengalami dari mau pakai baju mahal, sepatu mahal, jam tangan mahal dan sebagainya. Saya ngalamin itu semua, saya punya itu semua. Apalagi waktu saya usia 20 tahun gitu. Kalau saya bisa beli jam mahal harganya ratusan juta, saya beli jam mahal harganya ratusan juta. Saya ngalamin hal itu. And then I realize it doesn't make me happy. It makes them happy. Somehow ketika membuat mereka bahagia, kita ikutan bahagia. Anda perempuan, Anda cewek, ketika misalnya ada cewek lain aja nengok, tasnya bagus deh, Anda happy. Anda nggak happy karena Anda nggak punya tas bagus, oke. Tapi that's a common mistake sih kan sebenarnya yang terjadi di kita. Nah, tapi Anda ngerti nggak? Paham itu, ngerti ya? You get the point, oke. Now, pertanyaan saya, kita nggak bisa mengatur gelombang di laut, tapi kita bisa ngatur kailnya mau kemana, oke? Apa yang buat saya masa bodoh dengan omongan orang? Karena saya tidak pernah melihat omongan mereka, tuh salah satunya begitu. Saya kalau posting video di YouTube, saya nggak pernah lihat kata-kata mereka.
Jadi ada orang banyak banget yang ngatain saya, kecuali mereka kelewatan bahwa suku, agama, ras, antar golongan baru gue bales. Karena buat saya kalau itu memecahkan NKRI, memecahkan Indonesia. Tapi yang ngatain saya tolol, goblok, yang ngatain saya, wah cuman pinter ngomong doang loh, dasar goblok, itu banyak banget. Ketika saya baca ada pilihan dua. Gue baca, gue sakit hati sampai sore kepikiran oleh orang yang namanya Wilona X493178SJYZ tersebut, atau I don't care. Why would I care for someone yang tidak mau mendukung gue? Why don't I grace for something yang mau mendukung gue? Tadi saya bilang ketika lu pakai tas mahal, orang akan muji lu merasa happy. Itu dulu kita anggap satu. Oke, saya setuju dengan hal itu. Itu artinya Anda belum bisa self control. Tapi kalau kita anggap konsep ini, kita ambil konsep ini, kita jadikan positif, artinya bukankah akan lebih baik ketika kita bergabung dengan orang yang mendukung kita dalam hal apapun? Right? Jadi kalau buat saya, yang tidak mendukung keputusan saya, yang tidak suka dengan keputusan saya, yang tidak sesuai dengan saya punya mimpi, harapan masa depan, get away from me. Because I know you will drag me down. Dan saya nggak bisa jelasin ke mereka. Saya tidak akan pernah bisa menjelasin ke mereka. Kenapa? Karena level pemikirannya beda dengan saya. Jadi saya bukannya sebodoh amat, no. Saya bukan sebodoh amat. I isolate myself, so I don't have to deal with them. Jadi kalau misalnya ada saudara saya, teman saya yang AIUEO, dan this goes to everywhere. Orang narkoba, orang mabok-mabokan dan sebagainya itu karena apa sih? Karena teman. Karena teman. Then you need to isolate yourself. Kalau lu mau maju, mau sukses, pikirin diri lu. Jadi, saya juga bingung jawab pertanyaan Anda, karena saya nggak masa bodoh dengan mereka. Saya bukan masa bodoh dengan mereka. Saya mengisolasi diri saya dari mereka. Makanya tadi saya bilang, salah satu resiko sukses adalah Anda sepi. Karena Anda akan kehilangan orang-orang ini. Anda kehilangan teman-teman ini. Dalam perjalanan saya jadi sukses, saya kehilangan teman banyak banget. Banyak banget saya kehilangan teman. So what? Dan it's not my real friends. Saya yakin kalau itu benar-benar teman kamu, dia akan mendukung apa yang kamu lakukan. Baik kalau ngambil psikologi itu dikatain orang lah, ngambilnya psikologi lah begini. Apa yang dikatain orang biasanya apa? Ya itu banyak. Itu saya juga waktu main sulap gitu. Ibu saya malah yang ngomong. Saya sering sekali ngomong kayak gitu kan. Ibu saya ngomong, kamu ngapain sih main sulap? Mau makan apa kamu? Main sulap. Itu ibu saya yang ngomong. Saya selalu bercanda, ya kalau zaman sekarang ibu saya nanya gitu bisa saya jawab, tuh limbat makan paku. Sekarang dulu nggak bisa saya jawab. Tapi nggak apa-apa, kalau mereka they try to take you down, ya nggak bercandain aja lagi. Tapi gini, masalahnya bukan Anda balas apa tidak Anda balas, masalahnya adalah apakah Anda pikirin apa nggak omongan orang itu. Jadi kalau buat saya, nggak usah dipikirin. Lebih baik lu dengar, masuk, ya udah, oke. Kan jalan kita masing-masing, jalan sukses lu masing-masing, lihat aja nanti. Jadi, isolate yourself dari mereka. Ya sebagai teman boleh, ya ngobrol boleh, ketika mereka ngomong jangan diambil hati, jangan dipikirin. Siapa itu orangnya? Wilona 934791, bukan? But I think that's how I handle it. I don't care about them. Why would I care about someone who gonna bring me down? I prefer to care about someone who gonna lift me up. Thank you.